Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih atas hadirnya pada malam hari ini. Seperti biasa, cara kita sekarang kita rubah menjadi sharing, caring, healing. Itu dengan tema-tema yang happening ya, yang terjadi di kehidupan kita. Tema pada malam hari ini saya mengangkat dengan mencintai dengan sadar. Ini sebenarnya ada runutan dari tema-tema yang kemarin, dari mulai bully, biasaan setelah anak dibully itu larinya ke pelecehan. Akibat dari pelecehan itu ketika dia dewasa adalah bagaimana menghadapi masalah cinta, masalah percintaan. Selamat datang Kang Pur, baru ya. Pada dasarnya kita semua ini terlahir buah dari cinta kasih ya. Cinta kasih antara bapak dan ibu sehingga lahirlah kita menjadi sosok seperti ini. Di dalam diri kita itu dibekali dengan cinta. Cinta yang sesungguhnya adalah cinta bagaimana kita mengasihi, menyayangi. Akan tetapi kalau sekarang sering ada jargon-jargon apa? Patkai ya, Tio Patkai ya, yang Sunggokong itu. Cinta deritanya tiada akhir gitu. Kayaknya semua mengalami itu ya. Ya, Ketika pipatnya itu. sudah Tio Patkai itu selalu dia bilang cinta deritanya tiada akhir. Kenapa sih kita ketika mencintai seseorang tuh selalu sakit gitu. Berakhir dengan sakit, kebanyakan gitu ya. Ya nggak semua, pasti ada yang benar-benar merasakan cinta itu bahagia. Kembali lagi dari bagaimana orang ini dibentuk, bagaimana orang ini mengenal cinta dari orang tuanya. Karena pelajaran cinta pertama yang kita dapat itu dari kedua orang tua kita. Kita melihat, oh bapak dan ibu seperti ini nih dalam kehidupan rumah tangganya. Itulah cinta yang dikenal oleh kita. Ketika dalam rumah tangga ribut, yang tertanam di kita ya cinta itu seperti itu. Cinta itu penuh keributan, cinta itu penuh eh, pertengkaran. Itu cinta yang kita tahu gitu. Padahal kan tidak seperti itu sebenarnya. Dan kemarin saya terinspirasi dari satu buku Falling in Love Without Losing Your Mind gitu. Kebanyakan orang kalau sudah jatuh cinta itu hilang akalnya, hilang kesadarannya. Kenapa seperti itu? Karena hilang kesadarannya itu apa? Kita mau bagaimana caranya orang itu bisa mencintai kita. Akhirnya kita berbuat untuk menyenangkan orang tersebut. Semua kita lakukan demi menyenangkan orang tersebut, menyenangkan orang yang kita cintai supaya kita mendapatkan cinta dari orang tersebut kan. Akhirnya apa? Hilang kesadaran kita. Apapun kita lakukan sampai sebenarnya itu bukan kita nggak seperti itu sebenarnya. Gitu. Tapi demi mendapatkan cinta dari orang tersebut, apapun kita lakukan. Sampai sakit-sakit. Ya, kebanyakan seperti itu ya. Demi membuat orang tersebut bahagia, kita sampai sakit-sakit. Menyakiti diri sendiri. Padahal kan nggak seperti itu. Mungkin Anda dulu waktu kecil pasti punya bayangan ketika menikah. Oh, saya maunya pernikahan tuh yang seperti ini. Punya standar ya, punya standar dalam menikah. Ini harusnya Mbak siapa? Mbak Desti masuk. Dia punya standar lagi. Standar ini dalam arti bukan bukan harus kaya, harus begini, harus enggak ya. Setiap orang pasti punya standar ketika mau mau
menikah, punya hayalan lah. Waktu kita muda dulu kita punya hayalan tuh. Nanti kalau aku mau nikah saya mau perempuannya tuh seperti ini gitu. Perempuan juga sama, saya maunya seperti ini. Tapi di perjalanan ada yang berhasil sesuai dengan standar dia, tapi ada juga yang enggak. Kalau Mbak Desti bilang sampai dia menurunkan standarnya, enggak sesuai dengan standar. Jadi berbanding berbalik dengan apa yang dia harapkan. Dia maunya tinggi, ternyata dapatnya yang pendek, mau-mau aja. Karena apa? Karena apa? Karena beliau pernah mengalami yang namanya pelecehan ya, karena dia pernah dilecehkan waktu muda, akhirnya dia merasa dirinya tidak berharga lagi. Ya wes lah, yang penting orang ini mau sama saya. Akhirnya turun standarnya tadi, berubah. Yang cita-citanya pengen punya tinggi besar, ketemu tinggi besar ganteng dan bla bla bla, dapatnya itu yang berbanding terbalik. Karena apa? Karena dia merasa dirinya tidak berharga, yaitu berkat pelecehan yang terjadi dalam dirinya. Itu yang akhirnya menyebabkan dia menurunkan standarnya. Sekali lagi standar di sini bukan, jangan berpikiran oh perempuan ini maunya dapat yang kaya atau enggak. Kita semua pasti punya standar dalam uh, memilih pasangan. Pada akhirnya berbelok. Selain itu ada lagi yang menyebabkan kita jadi uh, tidak sesuai standar kita, yaitu lingkungan. Anda misalnya udah umur sekian nih, 27 atau 30, belum nikah-nikah, otomatis lingkungan keluarga kita sudah mulai nih. Kamu kapan nikah? Si ini sudah nikah loh, si ini sudah punya anak, si ini sudah begini begitu. Padahal Anda belum menemukan sosok yang sesuai standar Anda. Akhirnya karena desakan dari kanan kiri, goyah keinginan Anda. Siapa aja yang ketemu Anda, yang penting mau ya udah, ya daripada aku nggak nikah-nikah jadi omongan orang, nubro akhirnya adalah si A kucur yang dijodohkan ke kita mau dengan itu. Apakah kehidupannya akan bahagia? Ya tidak, karena itu tadi cintanya udah eh, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, gitu ya. Kebanyakan seperti itu. Akhirnya kita berubah jadi, kita ini sudah bikin peta awalnya. Saya mau ke Jakarta nih, mau naik ini. Tapi karena desakan dari lingkungan tadi, akhirnya berubah arahnya. Apakah Anda bahagia setelah melalui itu? Enggak, pasti enggak. Ada aja yang terjadi di dalam kehidupan cinta Anda itu. Karena Anda nggak sesuai dengan apa yang Anda inginkan, apa yang Anda cita-citakan di awal. Dan itu ada yang tetap bertahan. Yes, nggak apa-apalah. Mau gimana lagi, udah terlanjur, dijalanin aja. Akhirnya menderitanya sampai tua. Banyak yang seperti itu. Menikmati penderitaan sampai mati, sampai tua itu banyak. Karena satu, dia nggak siap dengan omongan masyarakat. Yang kedua, ya sudahlah, mau diapain lagi? Masuk lagi dogma-dogma agama. Kebanyakan kita disetting dengan itu loh. Kita nggak bisa menjadi diri kita sendiri. Bahkan untuk memperjuangkan kemerdekaan kita sendiri aja kita nggak sanggup. Karena kita lebih mendengarkan yang di luar. Tapi pada kenyataannya kita nggak bahagia menjalani itu. Akhirnya apa? Ada yang memilih untuk mencari kesenangan dengan yang lain, pelarian ya, akhirnya larinya ke pelarian. Ada yang nggak lari ya sudah dinikmati aja. Kehidupan itu seperti ya sudahlah, mau diapain gitu. Jadi kayak mayat hidup akhirnya kita berjalan seperti mayat hidup karena kita nggak menjadi diri kita sendiri. Ini rentetannya itu mulai dari kecil kita dapatkan, bahkan dari kandungan ibu ini ke inner child juga. Karena apa? Kondisi ibu ketika hamil, dia mendapatkan kasih sayang enggak? Nah, kalau dia nggak mendapatkan kasih sayang, nggak mendapatkan cinta, dia lebih mendapatkan tekanan setiap hari. Yang kita tanamkan ke anak-anak kita ya tekanan itu. Dia nggak tahu.
gedenya itu dia nggak tahu cinta itu yang seperti apa sih, gitu. Nggak tahu. Kebanyakan seperti itu. Nah, coba boleh saya tanya ya, eh, Kang Pur, kalau menurut Kang Pur cinta itu seperti apa? Versi Kang Pur. Pada dasarnya saling memberi dan mengasihi. Seperti itu, Mm-mm. Pak. Kang Pur sudah mendapatkan itu? Sampai saat ini belum. Itu perlu ditarik garis ke belakang dulu itu Kang Pur. Kenapa kok sampai seperti itu gitu bisa? Ya, tapi Kang Pur sudah menikah. Sudah, tapi belum lagi. Itu depan. Hmm. Hmm. Sebenarnya kalau menghadapi kayak gini harus dua orang Kang Pur, harus suami dan istri. Jadi akhirnya nanti ketemu, oh ternyata kurangnya di sini tuh sama-sama. Tapi kalau yang belajar satu orang, satunya kan nggak ke situ pikirannya. Dia pikir ya ya cinta itu seperti ini yang kita jalanin sekarang. Akhirnya sakarep dewe toh. Ya, pada dasarnya nggak bisa diikat ataupun dikendalikan. Itu kan akhirnya cari jalan sendiri. Itu selama ini yang ya, Iya, jadi akhirnya ketika bersama itu hanya ya supaya masyarakat tahu ya kita berpasangan gitu. Di dalamnya itu loh, di dalamnya nyaman nggak, seneng nggak gitu. Itu harus harus suami dan istri saling saling belajar sih ya, nggak bisa kalau hanya belajar suaminya aja, istrinya nggak, akan ada bentrok di sana. Biasanya Kalau demi Mas anak gitu itu, Pak. Nah, bertahan demi anak. Padahal anak-anak juga melihat pertempuran itu menderita gitu. Ada beberapa kali saya tanya, eh, kemarin saya ketemu juga, saya tanya gini, ya saya melihat pertengkaran orang tua saya, memang prinsip mereka nunggu anak-anak selesai kuliah gitu. Padahal anaknya ini tahu betapa ibunya menderita dan cuman ya namanya anak kan nggak tega mau ngomong ke ibunya, udahlah Bu, supaya ibu bahagia gimana. Nah, ini perlu kedekatan juga antara orang tua dan anak juga perlu gitu loh. Memaksakan untuk bersama tapi tiap hari ribut, dilihat anak menderita loh. Jangan salah, menderita itu. Dan akhirnya mereka nangkapnya bahwa pernikahan itu ya seperti itu. Nggak apa-apa, menikah itu beribut, berantem itu lumrah. Gitu. Nggak ada solusi, diam-diaman itu lumrah. Karena yang mereka tahu di keluarganya ya seperti itu. Padahal itu ya kalau bisa ya jangan. Jangan jangan terjadi seperti itu. Untuk Mas Agus, kalau Mas Agus memaknai cinta itu seperti apa? Wah, Mas Agus tidur. Mbak Debi, Mbak Debi cinta itu apa? Udah pernah jatuh cinta belum? Udah pernah, udah, tapi nggak tahu apa. Aku nggak tahu cinta itu apa, nggak tahu. Terus gini, enggak maksudnya kalau yang dilihat dari orang tua cinta itu yang seperti apa gitu loh. Apa ya? Lebih mungkin seperti berantem, Nah, nah, berkelahi, nah, seperti itu sih. berarti Cekcok, ya kurang rata-rata lebih seperti itu sih. rata-rata keluarga di Indonesia itu seperti itu ya. Akhirnya capek berantem ya diem ya sudah lah, jalanin aja sampai mati gitu karena nggak nemu solusi, didiamkan. Ada anak-anak juga pikirannya kan seperti itu ya. Makanya Pak, makin izin kesini, bertanya. ya ya silakan. Begini, Mbak. Nah, dalam sebuah Gimana? hubungan, ya, tiba-tiba tanpa sebab dan tanpa pikiran langsung komunikasi terus itu. Dan ini terjadi sering. Ya, hubungan baik sudah berapa bulan, berapa tahun, tapi di akhirnya itu
selalu putus tanpa sebab. Itu untuk mendeteksinya mana Pak? Terima kasih. Suaranya putus-putus di aku. Oh iya, Coba iya. Pak Agung. Pak Agung jelas nggak? Di saya agak Putus-putus mekar-mekar. ya, Mbak. Putus-putus Oh, suara. oh. Oh Atau ini, boleh diketik kalau nggak ini. oh iya, saya ketika saya. Silakan diketik. Nah, Bu Ria gimana Bu Ria memahami tentang cinta versi Bu Ria? Iya, kalau sebenarnya sih makna cinta itu sih kalau menurut menurut aku sendiri ya, sebenarnya saling mengasihi dan saling menerima. Tapi pada kenyataannya kan nggak seperti itu, karena kita masih terbentur egonya masing-masing. Ya sama seperti saya dulu. Kalau apa pemikiran cinta itu ya memiliki. Saya cinta, saya harus memiliki. Dia cinta berarti dia harus memiliki saya. Ya seperti itulah prinsipnya. Sehingga lama-lama ketika kita ada masalah, kan dia hanya bertahan demi anak. Sebenarnya bukan bertahannya itu sebenarnya bukan untuk anak. Itu sebenarnya hanya sebuah, kalaupun kita sudah di dalam rumah tangga itu sudah tidak ada keharmonisan, bertengkar, dan terus bilang alasannya bertahan untuk anak, itu sih sebenarnya saya pikir itu enggak sebenarnya untuk anak, tapi lebih utama untuk pencitraan agar masyarakat itu berpikir bahwa kita baik-baik saja. Kan selama ini yang seperti saya rasakan eh, berpura-pura biar kelihatan di masyarakat itu wah kehidupannya bagus, harmonis, padahal di dalamnya sudah hancur lebur seperti itu. Kalau memang Ego. iya egonya, poinnya cinta itu sebenarnya kalau di eh, kalau dulu ini ya dulu masih 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 zamannya patkai-patkai itu memang ya cinta itu memang memiliki, oh aku mencintai dia, setidaknya aku harus memiliki dia. Kalau pemikiran sekarang sih lebih ke bisa saling mengasihi, bisa menerima kalau memang kekurangan pasangan kita, kelebihan pasangan kita. Ya, seperti itulah yang saya tangkap untuk saat ini pengertian cinta itu. Ya, saya tanggapin dari Kang Pur dulu. Apa sebabnya sebuah hubungan cinta tiba-tiba tanpa sebab dan tanpa ada permasalahan putus komunikasi di tengah jalan dan komunikasi menjadi aneh secara tiba-tiba seperti tidak saling kenal. Ya sebenarnya ini masalahnya di komunikasi, Mas Kang Pur. Semua itu masalahnya di komunikasi. Mungkin versi cara penyampaian si perempuan dengan Kang Pur itu nggak bisa tersampaikan, akhirnya dia lebih memilih diem gitu. Ya wes diem diem diem, bubar akhirnya menjauh gitu. Masalah utama setiap hubungan tuh pasti di komunikasi. Mungkin awalnya ya cerewet mau menyampaikan ini, cuman dari pihak Kang Purnya menganggap ya memang sifatnya begitu gitu, diabaikan akhirnya. Lama-lama setelah diabaikan ya dia memilih diam kan, disampaikan nggak nyampe gitu loh, diungkapkan nggak ngerti gitu. Nah ini perlunya menjalin komunikasi itu loh, karena kalau sudah diam ya udah lelah, ya udah give up, udah menyerah gitu. Masalahnya semuanya pasti di komunikasi, dari semua hubungan itu komunikasi sebenarnya, karena nggak terjalin dengan baik. Mungkin ketika berusaha menyampaikan, yang satunya nerimanya beda atau dipikir ya canda, oh ya sifatnya seperti itu gitu, akhirnya dibiarkan, padahal itu butuh penyelesaian. Kita seringnya gitu menganggap remeh hal-hal kecil, apalagi perempuan itu detail loh, Kangpur, ya kejadian 10 tahun lalu tuh masih ingat sampai 10 tahun kemudian kalau ada sedikit hal itu perempuan ya, beda dengan laki-laki hari ini selesai ya wes. Nah kalau perempuan hari ini selesai
ketika suatu hari nanti muncul lagi, itu yang 10 tahun berlalu itu dia dikeluarkan lagi. Itu bedanya perempuan sama laki-laki. Dia akan mengingat hal-hal menyakitkan itu akan direkam terus. Kalau bagi laki-laki mungkin ya selesai, ya sudah selesai. Tapi bagi wanita kalau apalagi itu yang menurut dia kesalahan fatal, ya dia akan rekam terus. Apalagi perempuan ini mengalami trauma dalam hidupnya. Ini yang lebih parah. Akan beda lagi ketika perempuan ini tidak pernah mengalami trauma. Oh, yang seperti itu ya kita nggak tahu ya kenapa dia memilih jalan itu, apa yang sudah dia alami, kita kan nggak tahu. Mungkin kita hanya melihat bagian luarnya aja, yang kita pikir kamu bisa kok ke bekerja di tempat lain. Kadang gini loh, Mas Pur, perempuan itu ada yang dia kalau sudah mengalami berbagai trauma, ini dia merasa dirinya itu tidak berharga. Dia merasa dirinya tidak pantas untuk bekerja di tempat yang baik. Dan dari ada yang seperti itu pikirannya ya, ini kan udah nggak bagus, nggak baik ya. Ya udah kerja aja di tempat seperti itu. Gitu. Ada yang berpikiran seperti ini. Tergantung dari apa saja yang dia alami. Kemarahan juga bisa, mungkin dia marah atau kesal dengan hubungan yang lalu-lalu, ya dia hancurkan hidupnya sekalian, dia masuk ke dunia seperti itu. Kalau membahas tentang perempuan yang bekerja di tempat seperti itu, kebanyakan mereka pelarian ya, pelarian dari masalah yang dia hadapi. Ya itu sudah menjadi pilihannya dan memang jalannya ke situ ya, nggak bisa juga kita menjudge perempuan yang bekerja di dunia seperti itu, nggak baik ya, karena pasti dia mengalami hal-hal berat dalam hidupnya. Ya ada yang memang dasarnya memang mau ke sana gitu. Tapi kebanyakan ya kalau kayak gini Mas Pur, dia harus ikut seperti ini. Nanti dia akan menumbuhkan rasa percaya diri. Ketika dia sudah tumbuh rasa percaya diri, dia akan sadar, oh aku nggak cocok di tempat itu. Aku harus cari tempat yang bisa mengangkat derajatku. Kayak gitu. Iya, kan karena orang kan memandang itu kan sebelah mata, makin jelek. Sama dengan seperti ini ya. Sama dengan orang yang punya penyimpangan seksual. Kenapa orang ini bisa menjadi seperti itu? Karena dulunya pernah mendapat pelecehan dengan sesama jenis. Akhirnya dia taunya begitu. eh, Ketika dia dewasa, dia ketemunya dengan orang-orang seperti itu. Nah, masyarakat ini kan nggak peduli. Kamu dulu dapatnya kayak gitu dari mana kan nggak peduli. Dia akan menjudge orang ini yang nggak baik. Gitu. Otomatis kan masyarakat nggak nerima aku yang ngapain. Ya udah aku jebur aja sekalian. Nah, seperti itu kebanyakan. Apalagi dari pihak keluarga ini yang paling menghancurkan ini justru dari pihak keluarga biasanya. Mereka nggak mau tahu. Kebanyakan gitu. Dari keluarga tuh nggak mau tahu. Yang disayangkan ketika ketemu dengan yang sama itu yang disayangkan akhirnya ya kejebur. Tapi kalau dia ketemu dengan orang yang baik, mengarahkan, ditarik, insya Allah dia bisa keluar dari lingkaran itu. Yang saya pahami gitu Mas Pur, selama ini perempuan-perempuan yang terjun ke dunia seperti itu pasti awalnya mendapatkan pelecehan, dia merasa dirinya tidak berharga lagi, akhirnya udah nanggung toh, udah rusak juga kok aku, ya udah aku kerjanya ke dunia seperti itu, Ya, mungkin atau mungkin merasa nyaman, Mbak. Karena kan kalau di situ tidak ada yang melecehkan, tidak ada yang menghujat, tidak ada ini lebih nyaman. Tapi kalau di
tempat yang normal di keluarga kan mungkin dipandang rendah, itu jadi nggak nyaman. Akhirnya kan larinya cari tempat yang nyaman, Larinya di mana orang itu bisa cari menerima dia. terima dia. Ya akhirnya ya lingkungan itu yang menerima kan. Iya betul. Untuk mencegah dengan cara meditasi jarak jauh. Ini harus orangnya, Mas. Harus orangnya yang mau. Harus dari dianya. Dia merasa aku kok nggak nyaman dengan duniaku sekarang. Gimana ya caranya supaya aku keluar dari. Nah, kalau dia udah punya pikiran seperti itu bisa disembuhkan. Nanti bisa Mas Pur ajak dia gabung di grup kita gitu. Nanti suruh japri saya atau gimana itu dia perlu dorongan atau tarikan sebenarnya. Tapi harus orangnya yang mau ya. Kalau orangnya nggak mau itu sia-sia. Jadi kita kita itu masuk ke dunia healing tuh karena ada pertanyaan, kok aku kayak gini terus ya? Aku nggak mau kayak gini, aku mau berubah. Nah, di situ akhirnya dia akan mencari sendiri. Ya seperti Mas Pur ini pasti ada something dalam hidup Mas Pur kan, akhirnya terus mencari-cari ketemulah grup KWJ kayaknya ya, masuk di grup KWJ ya. Masuklah di grup KWJ. Itu karena ada something yang kita merasa kok aku hidupku begini-begini terus ya. Kenapa sih akhirnya kita awalnya mencari grup healing, grup apa. Orangnya harus seperti itu dulu. Kalau dia punya kemauan seperti itu bisa. Tapi kalau dia nggak punya kemauan, Mas, capek kita narik-nariknya. Harus dari orangnya. Setiap kali yang datang ke saya tanya, mau. Kalau cuman didorong-dorong orang lain, karena banyak nih, kadang dia masuk di grup kita nih, dia udah masuk di grup kita, Japrian sama saya. Nah, ketika saya ajak komunikasi, dia itu maunya yang berubah ibunya. Itu nggak berhasil juga, gitu loh. Karena dia maunya, saya maunya ibuku begini-begini. Lah, ibaratnya gini lah, kita pergi ke dokter, datang ke dokter, dokternya nanya, ibu keluhannya apa? Nggak tahu dok. Oh, ibu saya itu loh di rumah suka sakit perut. Kan dokternya bingung. Lah yang datang kamu kok yang mau minta disembuhin ibunya kan kebanyakan seperti itu. Karena apa? Karena merasa dia dapat tekanan dari ibunya. Nah, kalau dia memang mau sembuh, ya dianya nggak peduli yang di luar mau apa itu pokoknya aku fokus untuk diriku sendiri deh. Nah, kayak gitu. Selamat datang ini Bapak atau Ibu Ulul Sahdiana. Tuh. Nah, permasalahan di kita itu seperti itu ya. Berawal dari keluarga kita sendiri, bagaimana kita mengenal cinta di keluarga kita tuh ya seperti itu. Cinta itu ya itu kata Mbak Debbie tadi, berantem terus, cekcok terus. Akhirnya ketika Mbak Debbie nanti ketemu pasangan menikah, ya gitu, berantem terus, cekcok terus gitu. Pokoknya segala sesuatu harus berantem. Itu bisa diperbaiki ya Mbak Debbie, mumpung belum nikah. Nah, eh, minggu depan kayaknya saya mau buat apa ya blueprint ya. Kalau kita mau bikin sesuatu kan harus ada blueprintnya. Kita bikin blueprint ini berlaku untuk yang belum sih ya, yang belum belum punya pasangan. Jadi menyiapkan pasangan ke depannya itu seperti apa itu bisa dibikin blueprintnya dulu. Dibikin avatar kalau kalau di grup saya yang nanti dibikin avatar. Maunya seperti apa? Oh saya maunya yang begini, yang modelnya begini. Itu bisa. Bagaimana yang sudah terlanjur menjalani kehidupan seperti itu? Ya kalau bisa diajak diperbaiki ya diperbaiki, tapi kalau nggak bisa ya capek rek, ya kan? Kalau masih bisa diperbaiki ya diperbaiki, tapi kalau yang berusaha memperbaiki kita sebelahnya nggak bisa diajak diperbaiki ya capek. Masa iya kita mau sampai mati menikmati kehidupan seperti itu, ya kan? Kita kan juga butuh bahagia.
akhirnya ketika permasalahan cinta ini di rumah nggak selesai-selesai, ya rezeki seret, semua macet, rusak akhirnya, berimbas ke yang lain-lain. Belajar dari pengalaman kita ya Pak Agung ya, kan awalnya dari situ ya, sampai semuanya berantakan, Iya. berimbas ke yang lain akhirnya. Baik, kita meditasi dulu. Yang lain sudah pernah ikut meditasi, yang baru-baru ini sepertinya orang baru. Eh, Kalau saya lebih ke meditasi relaksasi ya. Oh, Kalau dengan Pak Agung biasa pakai Ubuntu Metes, cuman kalau saya lebih ke meditasi relaksasi, karena ya setiap hari kita bertemu dengan berbagai macam masalah. Kalau bisa sebelum tidur ya rilekskan dulu pikiran Anda dengan cara bermeditasi. Kalau misalnya nggak bisa melakukan langsung diem sendiri, meditasi diem sendiri nggak bisa, bisa pakai bantuan audio ya, musik-musik untuk merilekskan saja. Intinya ketika kita rileks, semua beban beban pikiran kita hilang. Besoknya itu ketika kita bangun kita seger, kita bisa menghadapi lagi dunia ini, kita bisa semangat lagi. Nah, kebanyakan kan enggak ya, kita selalu bawa masalah itu sampai tidur, mimpinya pun mengerikan, penuh ketakutan, besok bangun pagi sudah lelah dengan mimpi yang semalam, ketemu masalah baru lagi, enggak habis-habis akhirnya masalah itu. Oke, malam ini kita meditasi relaksasi saja. Silahkan kalau ada handset, boleh pakai handset biar lebih fokus. Siapkan air minum, boleh duduk bersila atau santai selonjoran, nggak apa-apa. Karena kita meditasinya meditasi relaksasi, bukan untuk membangkitkan cakra atau apa yang harus duduknya tetap gitu, enggak ya. Kita relaksasi aja. Baik, sebelum kita mulai meditasi, marilah kita awali dengan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, agar selama meditasi kita dilindungi dan mendapatkan manfaat dari meditasi kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silahkan ambil posisi senyaman mungkin. Lemaskan seluruh tubuhnya. Tarik nafas dari hidung, hembuskan dari mulut. Ulang 3 kali. Jika Anda sudah merasa nyaman, silakan Anda bernapas hanya melalui hidung. Rasakan napas masuk, nafas keluar. Letakkan sejenak pikiran-pikiran Anda yang mengganggu. Bawa tubuhnya rileks. Lepaskan otot wajah, otot leher, otot pundak. Rasakan seluruh tubuhnya.
Jika masih ada pikiran-pikiran yang mengganggu, tarik nafas yang panjang, hembuskan pelan. Setiap kali Anda menarik nafas, Anda semakin nyaman, semakin rileks. Sadari seluruh tubuh Anda. Nikmati nafas Anda. Fokuslah hanya ke keluar masuk nafas Anda. Semakin nyaman, semakin rileks, semakin tenang. Sekarang saya akan mulai kirim energinya. Fokuskan di kepala Anda, di ubun-ubun. Rasakan energinya masuk perlahan. Apapun sensasi yang Anda rasakan, hangat, dingin, sejuk. Biarkan energinya membersihkan pikiran-pikiran Anda yang mengganggu. Rasakan kepala Anda menjadi ringan, nyaman. Sekarang bawa turun energinya ke dahi Anda. Biarkan energinya membersihkan rasa tidak nyaman. Bawa turun energinya ke mata Anda. Apabila Anda melihat hal-hal yang tidak menyenangkan, baik hari ini maupun di masa lalu, hari ini biarkan energinya membersihkan semua kenangan-kenangan yang Anda lihat, yang tertanam di memori mata Anda. Bawa turun energinya ke telinga, membersihkan memori-memori suara. Mungkin Anda pernah mendengarkan hinaan, cacian, keributan yang tertanam di sana, yang tertanam di memori Anda. Hari ini biarkan energinya membersihkan semua itu, menetralkan semua suara-suara yang tertanam di memori Anda. Turun energinya ke hidung Anda. Mungkin Anda pernah merasakan aroma yang tidak menyenangkan, kejadian-kejadian yang Anda hirup, Anda cium, dan tertanam di memori Anda. Atau mungkin saat ini Anda sedang mengalami gangguan pernafasan, biarkan energinya membersihkan, menetralkan, menormalkan. Bawa turun energinya ke mulut Anda. Biarkan energinya membersihkan. Apabila Anda memiliki rasa tidak nyaman di area mulut Anda, atau mungkin Anda pernah mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang lain, dan kata-kata itu masih terngiang-ngiang sampai sekarang, biarkan energinya menetralkan, membersihkan, bawa turun energinya ke leher Anda, ke tenggorokan Anda. Apabila Anda merasakan sumbatan di sana, rasa tidak nyaman, atau mungkin Anda tidak bisa mengungkapkan sesuatu yang ingin Anda sampaikan, Anda tidak bisa mengatakan yang sesungguhnya tentang diri Anda. Hari ini biarkan energinya membersihkan, menetralkan jalur-jalur yang ada di tenggorokan Anda sehingga Anda bisa menyampaikan kebenaran, menyampaikan apa yang ingin Anda sampaikan. Turun energinya ke pundak Anda.
Melepaskan segala beban berat yang selama ini Anda pikul, beban yang berat selama ini Anda rasakan. Biarkan energinya melepaskan, membersihkan, menetralkan. Turun energinya ke dada Anda. Biarkan energinya membersihkan amarah, kebencian, dendam, iri hati, sedih, apapun yang Anda rasakan, apapun yang Anda simpan di sana. Biarkan energinya menetralkan, membersihkan. Jika Anda merasa sesak, tarik nafas panjang lalu hembuskan. Bawa turun energinya ke pusat Anda. Biarkan energinya membersihkan semua kenangan-kenangan, memori-memori yang Anda dapatkan ketika Anda berada di rahim ibu. Biarkan energinya menetralkan, membersihkan kesedihan yang Anda bawa dari Anda di rahim ibu. Bawa turun energinya ke perut Anda. Apabila di sana Anda merasakan rasa tidak nyaman atau mungkin Anda sedang merasa sakit di bagian perut, biarkan energinya membersihkan, menetralkan. Bawa turun energinya ke tulang ekor Anda. Biarkan energinya membersihkan sumber yang ada di sana yang menyebabkan Anda sulit untuk mengambil keputusan, sulit untuk melakukan impian-impian Anda. Sekarang turun energinya ke kaki Anda. Biarkan energi itu mengalir dan membawa seluruh kesakitan Anda, seluruh trauma Anda ke dasar perut bumi. Biarkan energinya mengalir, membawa seluruh sumbatan-sumbatan yang ada di diri Anda. Biarkan mengalir ke dasar perut bumi. Sekarang saya akan kirim energi cinta rasakan di hati Anda. Energi masuk. Biarkan energinya menyembuhkan seluruh kesakitan yang selama ini Anda alami. Anda cukup rasakan, izinkan energi itu memperbaiki perasaan Anda, hati Anda. Sekarang letakkan kedua tangan Anda di pundak, seperti Anda memeluk diri Anda sendiri. Lalu ucapkan, aku mencintaimu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ucapkan rasa cinta pada diri Anda sendiri. Selama ini, Anda hanya memikirkan orang lain. Anda hanya mementingkan orang lain, tapi lupa mencintai diri Anda sendiri. Peluklah tubuh itu yang selama ini Anda ajak berjuang. Peluklah tubuh Anda dan katakan, aku mencintaimu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Selama ini Anda menunggu ucapan itu dari orang lain. Hari ini lakukan dan ucapkan pada diri Anda sendiri
bahwa Anda sangat mencintai diri Anda sendiri. Ucapkan terima kasih pada dirimu, pada tubuhmu, pada ragamu yang sudah Anda ajak berjuang, Anda ajak menghadapi masalah yang selama ini Anda jalan. Terima kasih diriku. Terima kasih. Terima kasih. Bercengkramalah dengan diri Anda yang selama ini Anda lupakan, yang selama ini tidak Anda anggap, karena Anda lebih mementingkan orang lain daripada diri Anda sendiri. Mulai hari ini dan seterusnya, cintailah diri Anda sepenuh hati. Cintailah tubuh Anda. Cintailah jiwa Anda. Terima kasih. Sekarang letakkan kedua tangan Anda di depan dada Anda. Satukan telapak tangan Anda. Ucapkan, saya menyimpan energi ini dan bekerja 24 jam setiap hari untuk memperbaiki hidup saya. Biarkan energinya bekerja saat Anda tidur. Baik, silahkan Anda mengambil nafas. Sebelum kita akhiri meditasi, marilah kita berdoa, mengucap syukur, mengucapkan terima kasih pada Sang Pencipta telah memberi kita kehidupan, kesempatan untuk berada di dunia ini. Selama ini kita lupa kenapa kita lahir ke dunia ini. Untuk apa kita lahir ke dunia ini. Terima kasih. Dalam hitungan ketiga, silakan buka mata Anda. 1, 2, 3. Baik, silakan diminum airnya. Ada yang hidungnya terganggu ya? Baru pulang aku, Mbak. Hah? Piai. Mual? Baru pulang dari Piai. Ya, Enggak, masalahnya tadi aku tuh hidungku normal-normal aja. Ketika meditasi langsung kayak ada yang nyempel gitu. Mas Agus gimana? Untuk awal meditasi, kepala saya denyutnya agak kenceng, Pak. Oh, di kepala. Ah, Hmm, ya, ini sudah rileks, sudah nyaman lagi. udah nyaman. Udah, terima kasih. Heeh. Kang Pur, gimana Kang Pur? Kang Pur nih masalah cintanya berat kayaknya. Sangat berat, Mbak. Ini tadi sempat mas di itu tadi sempat tenang, cuman Masa, kadang teringat iya, masalah cintamu tuh berat amat sih Mas Pur. Diseleh disik lah. sangat berat sekali, Mbak. Tenang, Baru baru masuk di KWJ ya? iya baru pertama kali. Tapi Enggak yang kebetulan masuk sore itu tadi ya? Barusan. barusan ya. Oh ya bener. Kroso loh aku. Mas Pur orang mana?
Pacitan, oh orang Pacitan. Kan. Nah, Mm-mm. Seberat apa sih cinta itu? Gak usah ngono, jangan gitu. Ini banyak orang Jawa kok, Mas Pur. Oh, itu boconya Mbak Ana orang Pacitan katanya. Kayak tadi itu ada yang kan saya itu hidungnya tadi normal ya. Ketika meditasi nyampe di hidung tuh kayak ada yang nyumbat gitu. Waduh, ini siapa yang hidungnya kesumbat? Jadi gitu. Mas Ulul, ini yang Ulul Sahdiana ini bapak atau ibu? Aku yang keempat, Mbak Uli. Tunggu Gimana tercepat. gimana? Saya ibu. Oh, halo. Selamat datang di acara Sri Kandi. Gimana gimana pengalaman pertama? Ya, kan saya dulu sudah pernah ya meditasi Oh, sama pernah. profesi lain gitu. Emang apa ya, kan dulu kan banyak trauma berat gitu ya. Hmm. Sadarnya saya sekitar tahun 2020. Jadi saya sadar itu meditasi, karena meditasi itu gitu loh. Akhirnya kita kan paus di hidup kita ya. Akhirnya kita kembali ke sampai ke masa yang kecil-kecil itu kita gitu. Jadi lumayan Berarti lumayan enak lah. setiap hari meditasi sendiri enggak? Iya, kalau kadang kan, iya kalau misalnya antu meditasi, karena kan terlalu banyak ya Mbak ya, yang traumanya itu loh, Benar, luka benar, benar. batinnya terlalu banyak. Saya kan cerai juga dari 2022, tadi itu karena masalah dari inner child dari kecil itu. Hmm, iya, iya, iya. Itu Toxic, biasa saya rentetan dari toxic situ. gitu. Iya, nah dari situ terus kita kan tetap mengundang orang toksik-toksik gitu ya. Akhirnya kita melepas yang apanya, kayak udah mendarah mendaging ya itu ya kan. Ada berarti umur saya berarti 15 tahun pernikahan sampai saya kan 27 tahun menikah. Dan itu di Mm-mm. 15 nanti rentang 40 tahun lebih itu loh lukanya. Itu layer per layer itu, apalagi kalau dapatnya dari kecil itu Iya. nggak bisa serta merta sebentar. Tapi beruntungnya Mbak Ulul sadar butuh butuh untuk sembuh gitu loh. Jadi ada Sadarnya itu upaya untuk menyelesaikan itu kan. ya. Tapi kan di usianya yang sudah 40 plus gitu loh sadarnya. Akhirnya kita kan melepas semuanya ya. Yang melepas. Eh, Jadi semuanya tuh ternyata dari perjalanan itu kan kita satu kebuka sampai yang masa SD lah, masa itulah kebuka semuanya. Akhirnya ketemu, oh ini sumbernya kayak gitu. Kita kan akhirnya melepas semuanya, melepas semuanya. Ya menerima dan melepaskan Itu yang seperti paling itu. berat. Nggak, tapi harus belajar ya. Kan itu yang paling Harus berat ya. nggak gini gitu kita harus punya prinsip masa iya kita hidup di dunia harus menderita terus kan enggak ya. Iya kan Kalau bisa begitu dulu. disembuhkan kalau bisa disembuhkan kenapa tidak gitu loh. Masa iya kita mau sampai mati membawa itu sampai kita mati terus nanti eh, kehidupan kita begitu-begitu itu lagi kita tularkan lagi ke anak-anak kita kan kasihan gitu Iya. loh. Kan Kalau kasihan. kalau dulu kalau dulu itu awalnya mau sadar itu ya, saya tuh kan saya tuh malah di pinggiran sungai, di pinggiran sawah, di hutan pokoknya ke situ terus diem sendiri tuh di pinggir pokoknya tempat yang nggak ada orang itu ya yang di alam terbuka itu loh mau di tengah sawah jadi tiap pagi itu saya ke tengah sawah sendiri gitu diem ke pinggir sungai Memang pokoknya kemanapun tuh hampir 1 tahun loh saya kayak gila tapi setengah gila. itu kalau sekarang Mbak, kalau mau terapi kayak gitu silent retreat namanya bahasa kerennya tuh silent retreat itu mahal bayarnya. Memang kita harus keluar dari keramaian, Ya, mematikan HP, di situ diem ya. Kalau bisa ada pendampingnya karena apa? Kalau takutnya ada entitas-entitas yang mengganggu kita ketika kondisi kita benar-benar lagi down banget. Tapi kalau ada ya. pembimbingnya sih nggak masalah karena ada yang ngingetin kan. Gitu. Kan sekarang lagi tren itu silent retreat. Ya memang kita harus diem. Solusinya itu diem sebenarnya. Itu kan fasenya kayak semua habis hancur gitu ya. Jadi dengan itu Ya semua iya, habis. Ini titik yang ngesep sampai apa ya memang memang kayak memang dipres di mesin apa itu dipres dari semua sisi ya itu loh. memang memang kita Hidrolik dipres di mesin hidrolik gitu loh rasanya. ya, ya, benar-benar. Itu Mbak Sekarang mau tanya itu kan prosesnya masih ya. Jadi kita harus menggali terus itu sampai kita benar-benar bisa melepas ya itu ya.
Sebenarnya nggak usah digali. Apa yang datang itu mengingatkan kita ke situ. Iya, emang datang sendiri kan kan kayak perlayar datang sendiri kayak gitu toh. Jadi kita terima terus dilepas kayak gitu ya caranya. Iya. Heeh. Jadi kalau apa yang datang di kita, oh ini berarti aku yang bagian ini nih belum selesai, yaitu masuk masuk rasakan sakitnya tuh masuk ke sakitnya dulu, baru diterima, dimaafkan, dilepaskan. Datang sendiri kok itu semuanya kan kebuka kayak kayak perlayar itu kayak buka sendiri. Ya terima kasih Dia Mbak ya. dia demo, kalau dia nggak diselesaikan dia demo, datang dengan Oh, bentuk gitu ya. itu. Aku belum mau selesaiin, enak aja mau tutup doang kan gitu. Dia muncul lagi gitu. Kalau Mbak Ulul usia berapa sekarang? Saya 43, saya kan kelahiran 81 ya. Terus saya Oh ya, menikah 2007, cerainya 2023 saya. Jadi pulang itu 2022 ya. Jadi saya mulai 2020 itu yang mulai tersadar kok saya gini ya. Kok hidup saya gini, ada yang salah ini gitu, ada kayak gitu di hati. Ada saya melepas semuanya kan dulu saya apa ya kayak keluarga itu di rumah tangga itu berat banget gitu loh. Kayak saya menjadi kayak apa ya, garda terdepan kayak gitu loh. Sampai remuk semuanya kayak gitu loh. Akhirnya kan sadarnya kita di titik yang semakin bekerja tapi kok semakin minus, semakin gitu kayak gitu. Berarti ada yang salah gitu. Akhirnya saya ketemu yang coach dari Jakarta juga ya, terus itu saya sadar akhirnya saya juga sendiri kayak gitu. Di rumah kadang kan masih ada trauma-trauma yang belum selesai juga karena 40 tahun. kita sadarnya di usia 40 ya. Ya, terus posisi yang di dalam kandungan juga kan kita juga nggak tahu ya. Itu pasti, karena kita kan Iya, mengcopy paste orang tua kita. iya. Kita itu Akhirnya mengcopy paste. saya kan punya anak perempuan juga. Akhirnya saya yang anak ini saya peluk terus gitu loh. Saya ambil kasih sayang. Saya kan karena saya juga luka batin ya dulu dibilangin paling jelek lah dan sebagainya sekeluarga gitu. Jadi luka-luka itu kan banyak sekali. Nah, anak saya itu saya selalu bilang kamu cantik, pokoknya kamu bidadarinya mama kayak gitu. Karena saya pernah kan saya serumah itu ada 6 bersaudara ya. Jadi dibilangin kamu tuh yang paling jelek lah, yang paling gini bla bla kayak gitu. Jadi semua itu Iya. kayak gitu gitu sebenarnya. Ya saya punya anak perempuan tuh saya benar-benar jaga. Nah, kamu pokoknya beda dari memang pokoknya kamu cantik, pokoknya kamu pinter ya gitu saya. Karena sudah merasakan yang kayak gitu ya. Belajar dari kita ya. Ya sama, Iya. saya dulu dipanggil celeng tau nggak kan. Kakek saya kan Madura, hitam gitu kan bilangnya celeng, celeng gitu. Jadi nama saya itu hilang. Mana si hitam gitu loh maksudnya. Jadi manggilnya celeng celeng tuh. Jadi saya kan pikiran kita hitam itu kan jelek ya gitu. Ya itu ke bawah akhirnya sampai sampai dewasa kita kan akhirnya terobsesi pengen putih. Nah kebanyakan orang Indonesia gitu kan ya sampai gila-gila, pakai dosting apa itu kecilnya pasti dikatain hitam sampai Akhirnya sampai iya. Akhirnya sekarang juga mulai belajar ya, oh ternyata saya cantik ya. Pas lihat foto saya 2020-an tuh ya, 2005 itu saya sampai nangis. Oh ternyata saya cantik gitu. Kok dibilang jelek kayak gitu. Saya tahunya itu kan di FB kan saya ke blog kena hacker ya. Ya buat baru kok banyak yang bilang kamu cantik kayak gitu ya, banyak info gitu ya. Akhirnya saya sadar, terus sadar itu kan ada yang bilang kayak gitu. Kalau dulunya mesti saya bilang kalau saya kalau jelek kayak gitu. kalau kayak gitu untuk bangkitkan rasa percaya diri setiap kali dandan berkaca itu sambil dipuji sendiri, saya Iya, cantik, itu jangan nunggu orang muji. lah kan dulu kan saudara saya 9 itu semuanya bilang saya jelek. Akhirnya kan terbawa tuh kan itu prasekolah. Sampai saya 40 plus itu baru sadar, oh ternyata saya cantik. Akhirnya saya nangis. Nangis itu kok, oh saya cantik ini kok dibilang jelek. Ya, akhirnya Kan nggak tertanam jelek dalam banget. diri kita kan nggak percaya diri toh akhirnya nggak percaya diri, Ya, aku akhirnya kan kan aku kan itu gitu minder akhirnya ya mau mau tampil itu minder. nggak punya untuk ke laki-laki kan nggak punya apa ya istilahnya nggak punya kayak gitu. Akhirnya ya udah yang ada aja ya gitu. Akhirnya kan ketemu yang pasangan toksik kayak gitu ya. Ya. Relationship Mm-mm. itu aja. Jadi itu kan Nggak terbaru itu. nggak sesuai standar akhirnya ya. Kita kan nggak punya standar karena kan kita merasa nggak berharga ya. Kan kita nggak bikin standar yang bagaimana. Iya. Akhirnya sekarang baru tahu. Oh, ternyata saya high value, ternyata saya gini. Saya baru tahunya ya 40 plus itu baru tahu yang diri saya sebenarnya kayak gitu.
Nah saya pinter gini, ternyata saya gini kok gitu kan, kok gini akhirnya kan. Tapi gimana ya, kita harus menerima ya, walaupun terlambat gitu. Tapi kan setidaknya kita sudah bisa bahagia di nggak sampai akhir hayat ya gitu. Ya karena Kita tahu. ada loh yang sampai sampai di bawah mati itu ada kayak gitu. Iya, Kasihan kan? Ya iya. seperti Saya itu. bersyukurnya gitu. Udah ya Mbak ya, terima kasih. Nanti temennya mau ngomong yang lain. Oke, makasih sudah Ya. hadir. Siapa lagi? Mungkin yang mau boleh curhat kok. Nggak pakai buka kamera juga nggak apa-apa. Karena di kita ini tujuannya sharing gitu. Nggak melulu perempuan, pria juga banyak mengalami hal-hal seperti itu di kehidupannya. Cuman kalau pria ini kan dipaksa tegar ya. Akhirnya dia menutupi. Iya, pada akhirnya juga sama sebenarnya. Banyak yang rapuh juga, tapi pura-pura tegar. Nah itu kebanyakan seperti itu. Duh, justru saya beberapa kali menemukan pria itu susah sembuhnya, susah sembuhnya. Karena satu dia berpegang dengan ego, ego itu dia merasa baik-baik saja, padahal dia nggak baik-baik saja. Ya Akhirnya dia betul. terus mengulang, akhirnya dia ulang terus Kadang menahan, hidupnya. menahan rasa sakit. Dia lebih lebih kuat menahan rasa sakit daripada melepas. Karena itu belum sadar biasanya. Gimana Mas Agus? Biasanya belum sadar bahwa dia sedang sakit dan merasa baik-baik saja. Ya, kebanyakan gitu. Karena mungkin ada di dalam keluarga itu laki-laki kamu harus kuat, harus ini, harus itu gitu. Eh, Makanya saya dulu waktu masih zaman-zaman COVID, saya kan masuk di grup psikolog di Facebook ya. Itu banyak sekali anak-anak remaja yang seperti itu nanya, Bu, sebenarnya laki-laki itu boleh nangis nggak? Loh, ya kalau kamu sedih nangis saja. Kenapa memangnya? Kan kalau laki-laki nggak boleh nangis. Ya maksudnya kalau kamu lagi sedih ya nangis saja, tapi ya jangan nangis terus-terusan gitu. Waktu-waktu itu ya kamu pengen nangis ya nangis saja, jangan ditahan. Kan untuk mengeluarkan rasa itu kan, udah selesai ya sudah lega daripada yang nggak dikeluarin. Nah itu yang bertumpuk 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 dengan masalah baru. Jangankan laki-laki, saya perempuan aja dulu dari kecil nggak boleh nangis. Akhirnya tidak bisa mengungkapkan rasa sedih. Sampai sekarang masih saya nggak bisa nangis di depan orang gitu. Karena ya dari kecil ibu saya itu kan benci kalau anaknya nangis. Harus diem gitu, nggak boleh nangis. Pokoknya nggak boleh nangis. Boleh nangis, yang nggak boleh kan yang terus-terusan gitu. Nangis kan mengekspresikan rasa ya. Entah lagi bahagia juga bisa nangis. Misalnya kita eh, kelahiran anak pertama itu kan nangisnya itu nangis bahagia gitu, nangis bahagia, nangis sedih, itu nggak masalah sebenarnya. Itu yang kadang di kebiasaan kita itu ada yang tidak boleh nangis, cengeng kamu itu bahaya itu. Akhirnya dia nggak bisa meluahkan rasanya, akhirnya dipendam, 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 ya itu bom waktu saja. Mbak Devi bingung aja, kok ini begini ya, kok itu ya, kok ini. Ya, karena yang Debbie lihat di keluarga seperti itu. Itu kenapa suatu hari ketika Debbie menemukan orang yang menyayangi Debbie kayak kasus kemarin ya, Debbie bingung, ini benar nggak? Ini salah nggak? Gitu. Kalau ketemu dengan orang yang benar-benar tulus, bagus. Nah, takut yang disayangkan kemarin kan ketemunya orang yang pura-pura tulus ya. Untungnya kita-kita masih ada di situ ya, Dep ya. Nah, hati-hati dengan cinta palsu yang suka memanfaatkan. Nah, ini yang bahaya yang ketemu orang yang suka memanfaatkan. Dia melihat
oh anak ini di rumahnya kurang kasih sayang nih. Kalau aku kasih perhatian sama dia, dia akan kelepek-kelepek, nyerah nyerah nih sama saya. Itu kalau bisa ya Debbie naikkan vibrasi deh. Jadi biar nggak ketemu yang model gitu. Mau nggak mau Debbie akan menghadapi karena trauma bawaan ya, trauma bawaan dari keluarga. Itu Deb. Debbie masih serumah kan sama orang tua? Masih. Ya ini yang agak agak berat PR-nya ketika kita masih berada di lingkungan toksik. Kita berusaha sembuh tapi penyakitnya di depan mata. Wah, ini ekstra untuk menyembuhkan diri. Ya itu gimana Ya mau caranya? Cara menyembuhkan diri kan kita masih berada di lingkungan toksik, sedangkan kita ingin sembuh kayak gitu. Jadi semuanya toksik gitu ya. Kita ingin sembuh itu gimana caranya? eh, kalau Mbak Ulul bisa menaikkan vibrasi, akhirnya dia akan keluar, Mbak. Yang toksik-toksik yang akan keluar. Kuat nggak dirimu? Masalahnya kan kita diserang dari berbagai sisi. Iya, Depan betul. kena, belakang kena. Itu. Ya agak lama prosesnya kalau kita masih berada di lingkungan itu. Menjaga vibrasi kita tetap di high level itu kan depan mata ya nyolok-nyolok gitu kan. Kayak vibrasi itu kan kayak sinyal itu ya. Jadi nggak bisa beda dengan apa bisa nggak bisa dialing-alingi kayak gitu loh kalau vibrasi. Hmm. Tapi Sama ketika toksik. dirimu sudah bisa ini orang kan nggak nyaman ketika vibrasi dia dan kita beda. Dia nggak bakalan nyaman dengan kita. Iya, betul. Sama kayak gini lah. Kita suka gosip, ketemu tetangga tukang gosip, klop, ya kan? Iya. Tapi ketika kita nggak suka gosip, tetangga sebelah tukang gosip, mbak aku nih, kita udah jaga jarak, dia kan akhirnya nggak suka sama kita. Dia milih cari yang sama-sama kayak dia. Kayak gitu sih sebenarnya. Mas Agus gimana? Sebenarnya untuk yang pertama kan otak kita kan sudah penuh tuh, penuh masalah. Untuk mengatasinya kan kita harus ya minimal kita latihan nafas dulu supaya oksigen itu banyak di otak sehingga otak lebih rileks. Jadi nggak terlalu banyak mikir ini sebenarnya problem yang sedang dialami. Belajar dablek ya, Mas? Iya, dan banyak latihan nafas dan diarahkan ke bagian kepala itu aja untuk mengurangi kita menetralkan bagian yang agak kurang nyaman di kepala. Iya. Memang lebih ke teknik nafas sih. Cuman Iya, kan sebagian orang kan nggak ngeh ke sana. Contoh gini ya, kita kalau lagi marah kan napas kita tersengal-sengal ya. betul. Kita kalau marah kan itu nafas tuh sesak gitu tersengal-sengal. Nah, kalau kita mulai sadar, mulai tarik nafas pelan itu ya lama-lama turun. Kebanyakan kan orang nggak mengerti ke situ, mengikuti marahnya. Hari ya makin menjadi. Tuh. Ya teknik napas sih sebenarnya, lebih ke teknik napas. Makanya kalau ke meditasi hening itu dibawa diem itu kan tujuannya kan ke situ. Iya, Mbak Ana sadar napas. Nah, biasanya para maskulin tuh lebih suka ke mungkin ada yang tahu tapping ya, lebih suka ke tapping atau apa banyak sih banyak teknik yang bisa diambil gitu. Para maskulin tuh lebih lebih ke situ, lebih suka tapping untuk menurunkan ini emosinya. Ya nomor satu sih nafas ya. Ketika kita sudah bisa mengatur nafas, kayak tadi sebelum meditasi kan pikiran kita udah amburadul tuh, pakai nafas itu 3 kali kan di dada ini plong, kepala pun mulai turun, udah mulai tenang,
baru nafasnya dari hidung. Sebenarnya kita hanya fokus ke nafas saja, yang lain itu hilang sih. Cuman kalau orang baru, Mas, dibilang sadar napas, gimana mau sadar napas? Besok mau bayar cicilan, bayar. Nah, itu yang mulai mengganggu di kepalanya itu. Jadi nggak selesai-selesai akhirnya, nggak mau meletakkan sih, nggak mau diletakkan. Ada yang lain? Kalau sudah, Pak Agung mungkin mau nambahin sebelum saya tutup. Wah, Ya, ini kayaknya tentang KW. trauma-trauma tadi ya, Mbak. Memang kita harus harus bersihkan ya, karena itu kan ya kayak kayak ini kan sebetulnya kan supaya kita menjadi diri kita sendiri. Artinya apa? Kita harus menentukan kita itu seperti apa sebetulnya. Saya itu seperti apa? Saya mau diperlakukan seperti apa? Saya ini siapa gitu. Karena kan selama masih ada trauma, masih ada itu ibaratnya sungai itu kan ada banyak sumbatan, ada banyak kotoran yang menyebabkan aliran air itu terganggu, ibaratnya begitu. Itu bukan hanya di relationship, di hubungan dengan orang, tapi juga nanti arahnya juga ke rezeki juga akan susah. Nah, itu yang harus dibersihkan. Kemudian selama masih ada itu, masih ada trauma, masih ada luka yang kita simpan, kemarahan dan sebagainya, itu kita itu bukan menjadi diri kita sendiri. Nah, artinya padahal ya kita tahu law of attraction itu kan atau Wiseso Jati itu energi kita itu kan tarik menarik. Jadi kita akan dibawa kepada orang atau lingkungan atau situasi yang sesuai dengan energi kita sekarang. Jadi, nah sebetulnya kita itu pengennya tenang ya karena kita masih nyimpan dendam, kita masih nyimpan sakit hati, kita ini jadinya kita nanti akan dibawa ke orang yang tidak sesuai dengan kita, yang kita anggap toksik gitu. Jadi sebetulnya itu kita ikan, ibaratnya gitu, nanti dibawanya malah ke ayam atau ke musang. Jadi ya susah. Ini itu yang harus persiapkan. Kita bersihkan, kita terima, kita hilangkan. Karena sebetulnya kan memaafkan itu kan bukan untuk orang lain karena kita nggak mungkin ya kita berharap orang lain minta maaf orang lain itu aja mungkin nggak nyadar kalau dia sudah salah ke kita ya. Memaafkan itu kan melepaskan beban itu untuk kita sendiri sehingga kita bisa menjadi diri sendiri sehingga kita nanti akan dibawa ke dalam situasi yang berbeda, dibawa ke situasi yang kita inginkan, kita dibawa ke orang-orang yang sesuai dengan kita, ke habitat kita. Jadi seperti itu. Nah, kebetulan kalau yang di masalah rumah tangga atau hubungan cinta itu ya sebetulnya sih masalah kebanyakan itu masalah komunikasi sama ego sih ya. Jadi ya masing-masing paling problem itu pasti komunikasi karena kita punya persepsi beda pada yang lain itu beda. Kemudian kita tidak bisa membedakan bahwa mencintai itu beda dengan menguasai atau memiliki. Nah ini kan gender itu juga beda gitu loh. Kalau perempuan mungkin beda, pengennya dia dapat perhatian terus. Nah kalau laki-laki kan biasanya kan memberi, tapi kan bukan berarti harus tidak menjadi diri sendiri gitu loh. Jadi ya melepas. Saya 2 kali ini kan dua kali cerai tapi dua-duanya itu ya nggak mau jadi istri tapi nggak mau jauh gitu. Jadi podoe kayak nggak cerai lah. Saya masih ngurusin sana ngurusin sini gitu.
Ya sudah itu kan saya nyadari bahwa saya memang ya gitu kan 2 kali. Saya kan tipe suami takut istri, jadi ya nggak ada masalah dengan itu sih. Itu Jadi gini nggak Pak, nggak ada masalah kan. begini Nah ya cuman lebih enak jadi konsekuensinya teman kan begitu. daripada jadi pasangan. Kayaknya gitu Pak prinsipnya. Iya gitu. Jadi intinya itu. Jadi karena masa-masa rumah tangga itu juga juga ada fasenya ya. 2 tahun pertama itu kan eh, wiseso winiseso. Jadi saling saling apa berebut mana yang berkuasa kan, mana yang lebih dominan itu pasti. Kemudian tantangan berikutnya itu kan tentang apa ada kok itu di Jawa itu ada sampai tahap ke 10. Kalau 10 tahun bisa stabil itu biasanya ini bisa terlewati karena termasuk rezeki dan sebagainya itu kan hanya ini ya hanya apa faktor yang menarik yang terbawa kan, tapi intinya kan hubungan antara dua personal ini yang jadi intinya itu sebetulnya kita harus merilis semuanya ya, mungkin bisa dengan macam-macam ya, intinya bahwa jangan sampai menyimpan menyimpan apa trauma, menyimpan ini supaya tidak menarik. Jadi sama aja itu kan trauma itu kan mengingat itu berarti menyimpan di memori kita. Nah, memori kita sehingga warna kita itu akan beda kalau kita udah pasrah itu dan kita sudah punya tadi standar bahwa saya itu begini gitu, sehingga nanti eh, kita akan dibawa ke situasi, ke orang, ke lingkungan yang sesuai dengan kita. Oke, kira-kira gitu aja, Mbak. Ya itulah ya. Kalau memang nggak menyadari, nggak akan habisnya ya begitu-begitu aja hanya diulang, diulang, diulang. Perlu kesadaran, komunikasi, dan niat dari kedua belah pihak sih sebenarnya. Yang membuat menyerah itu kadang kan satunya sudah berusaha berjuang, satunya melempem, ya berjuang sendiri ya capek akhirnya kan. Akhirnya kita lebih memilih ya kita perlu bahagia juga. Baik untuk malam hari ini, terima kasih Bapak-Bapak yang sudah hadir pada pertemuan kita. Pak Agung, Kamis nggak ngisi nih? Kamis, ya rencananya tentang apa kita mendidik anak, memotivasi anak, kemudian peran kita itu sebagai apa begitu kira-kira. Ya. Kita tuh acaranya biasanya Senin dan Kamis malam. Untuk Senin saya ya dari grup Sri Kandi. Dulu sih khusus perempuan saja. Sekarang sudah berani menghadapi para bapak-bapak. Makanya di-share di grup KWJ yang ada bapak-bapaknya. Untuk hari Kamis nanti kalau Pak Agung tidak sibuk akan ada acara lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mungkin kalau Mbak Ulul nanti mau Japri boleh ya untuk masalah trauma. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Win. Terima kasih Mas Terima Agung, kasih. Mbak Ana.